Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami CGP Angkatan 9 Kabupaten Purbalingga akan menayangkan hasil diskusi kelompok 2 modul 1.4 tentang budaya positif dengan fasilitator Bapak Martono, kemudian pengajar praktik Bapak Heru Prayitno dan Ibu Yohana Kristianti. Tayangan ini adalah hasil diskusi kami bertiga, yaitu Ibu Poppy Rizky, Ibu Endah Puji Astuti, dan Ibu Ani Fadilah. Kami akan menelaah kasus dalam pembelajaran yang kami analisis berdasarkan konsep inti pada modul 1.4 pendidikan guru penggerak, yakni tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan, teori motivasi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Kasus ke-1 yang kami analisis adalah guru matematika yang sekaligus wali kelas 8 yang bernama Ibu Santi sakit, sehingga dia tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti yang bernama Ibu Eni. Ibu Eni baru 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan yang bernama Vivi dan Natali mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni. Ibu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah, sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugasnya. Tolong bantu ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah tertawa. Ah, ibu, santai saja bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Keesokan harinya, Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan memperbaiki permasalahan yang ada. Vivi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri. Namun, pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Namun, Ibu Santi menanyakan kembali, apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Santi. Baik Vivi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apakah ada gagasan? Setelah berpikir sejenak, Natali dan Vivi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Usulan kedua adalah mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah yang bernama Pak Hasan. Bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Dalam kasus di atas, langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan Ibu Santi? Bu Santi telah melaksanakan validasi tindakan yang salah. Bu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan memperbaiki masalah yang ada. Vivi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri.
namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Validasi tindakan yang salah ini dilakukan untuk mengetahui alasan perilaku yang dilakukan. Dalam kasus di atas, langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan? Yang kedua adalah menanyakan keyakinan. Baik Vivi maupun Natalie mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apakah ada gagasan? Bu Santi belum melakukan poin menstabilkan identitas karena tindakan awal Bu Santi langsung melaksanakan validasi tanpa mengubah identitas anak yang salah. Menurut Anda, apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natalie sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Apakah langkah-langkah restitusi telah yang diusulkan mereka? Belum, karena mereka belum meminta maaf kepada Ibu Eni. Padahal nilai kebajikan yang dilanggar adalah saling menghormati. Namun solusi pertama yang disampaikan yaitu gagasan untuk diskusi kelompok tentang penerapan keyakinan kelas. Dalam kasus di atas, posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani kasus? Posisi sebagai teman. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah kalau kalian tidak mengerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Jika Anda adalah Pak Hasan, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh Ibu Santi? Jika saya adalah Pak Hasan, sikap saya adalah mendukung upaya restitusi Ibu Santi, memberikan apresiasi sekaligus memantau kegiatan tersebut. Pak Hasan memegang posisi manajer. Bu Santi telah melakukan upaya positif memberdayakan siswa dalam menangani masalah Vivi dan Bu Eni agar mereka berkembang menjadi lebih baik, mandiri, merdeka dan bertanggung jawab atas perilaku mereka sendiri. Pak Hasan mengingatkan Bu Santi dalam menyelesaikan masalah harus melalui tahapan segitiga restitusi. Kasus 2. Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali. Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulang kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Dalam kasus di atas, sikap posisi apakah yang diambil oleh Bapak Lukman? Jelaskan apa indikatornya. Jawab, Pak Lukman mengambil posisi sebagai penghukum. Indikatornya, ya sudah, kamu
kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa menggunakan warna sepatu sesuai peraturan. Analisis. Pak Lukman mengambil posisi kontrol penghukum dengan verbal dengan menekan Sabrina sehingga ia merasa bersalah dan malu. Bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, kira-kira apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan ke Sabrina? Jelaskan. Jawab. Sabrina, apakah kamu meyakini bahwa tindakan yang kamu lakukan ini tidak sesuai dengan keyakinan kelas? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Posisi yang seharusnya Pak Lukman laksanakan adalah posisi manajer, yakni guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab atas perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam. Nilai kebajikan pada sekolah jika ingin menuju peraturan harus berwarna hitam adalah disiplin dan tanggung jawab. Nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, di mana nilai kebajikan ini bersifat universal. Bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Menurut saya, ada beberapa langkah, yaitu berkomunikasi dengan Pak Lukman tentang beberapa bahasa. 1. Memberikan apresiasi atas penegakan keyakinan sekolah. 2. Memberi arahan bahwa posisi kontrol penghukum bukanlah yang terbaik, tetapi posisi kontrol manajer yang harus diterapkan karena siswa dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Konsekuensi logis akibat penerapan posisi kontrol penghukum adalah membuat siswa lebih agresif, pendendam, menimbulkan sakit hati, dan rendah diri. Kasus 3. Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pelajarannya. Fajar, coba jawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan, dan sesampai di depan papan tulis pun Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran, lain kali perhatikan. Sudah sana, duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Fajar pun duduk kembali di bangkunya. Hal seperti ini sudah sering kali terjadi pada Fajar. Seperti tidak memperhatikan, acuh tak acuh, dan nilai-nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab, "Tidak tahu, Bu." Ibu Dani pun menjawab lirih, "Gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu, tidak kasihan sama ibu." Dan Fajar pun diam membisu. Posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar? Posisi kontrol yang diambil Ibu Dani adalah pembuat rasa bersalah, yaitu dengan indikator, "Gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu, tidak kasihan sama ibu." Membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Ada 2 kebutuhan yang diperlukan oleh Fajar, yakni kesenangan dan kebebasan. Kesenangan, yaitu kebutuhan untuk mendapatkan metode pembelajaran yang menyenangkan, dan kebebasan dalam pilihan metode pembelajaran yang menyenangkan. Bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa
apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan? Jelaskan. 1. Fajar, bagaimana sikapmu ketika ibu menjelaskan pembelajaran? Apakah kamu ingat keyakinan kelas yang kita sepakati? 2. Apakah sikap yang kamu lakukan sudah tepat? 3. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang kamu dapatkan jika kamu bersikap demikian? Apabila Anda adalah kepala sekolah di sekolah Fajar dan mengetahui hal ini, bagaimana tindak lanjut Anda? Ada 2 hal. Yang pertama, mengajak Ibu Dani berdiskusi terkait masalah yang terjadi dengan Fajar untuk menemukan tindakan yang terbaik guru dalam posisi kontrolnya. 2. Memberi penguatan dan motivasi kepada Ibu Dani tentang kreativitas dan inovasi dalam pembelajaran. Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket. Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kancingnya terlepas. Pada saat itu, guru piket langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. Ibu Suti menanyakan Dino tentang keyakinan sekolah yang disepakati. Ibu Suti juga menanyakan apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Dino pun akhirnya perlahan mengangguk. Kemudian, Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Anto menjawab, "Saya perlu kancing saya diperbaiki, Bu. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 begini." Ibu Suti pun kembali bertanya kepada Dino, apakah yang akan dia lakukan untuk menggantikan 3 kancing Anto yang terlepas? Dino berpikir sejenak, namun menjawab, "Wah, tidak tahu, Bu. Saya lem kembali mungkin ya, Bu." Ibu Suti berpikir sebentar dan menanggapi, "Kalau dilem akan mudah terlepas kembali, Dino. Bagaimana kalau kamu menjahitkan saja? Bersediakah kamu?" Dino tampak ragu-ragu dan menanggapi, "Menjahit? Mana saya tahu bagaimana menjahit, Bu." Ibu Suti meneruskan, "Apakah kamu bersedia belajar menjahit?" Dino berpikir sejenak, memandang ke meja Anto dan menanggapi, "Yang mengajari saya siapa, Bu?" Dengan cepat, Ibu Suti menjawab, "Pak Irfan, guru tata busana." Dino kembali diam sejenak, memandangi kemeja Anto yang tanpa kancing. Akhirnya, Dino mengangguk tanda menyetujui dan sepanjang siang itu Dino belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Terakhir kali terlihat kedua anak laki-laki tersebut, Dino dan Anto pada jam pulang sekolah, mereka sudah bercengkrama dan bersenda gurau kembali. Pertanyaan dari kasus ini yang pertama, posisi kontrol apa yang telah dipraktikkan oleh kepala sekolah Ibu Suti? Hal-hal apa saja yang dilakukannya sehingga Anda berkesimpulan demikian? Jawaban nomor 1 yaitu, Bu Suti melakukan diskusi bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Pada posisi ini, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan sendiri maupun kebutuhan orang lain. Nomor 2. Dalam kasus tersebut, bagaimana Dina dikuatkan dan bagaimana Anto dikuatkan oleh Ibu Suti? Penguatan yang diperoleh oleh Dino yaitu yang pertama, Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati, serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Yang kedua, Ibu Suti balik bertanya kepada Anto,
Hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah dan bertanya keyakinan kelas yang telah disepakati. Lalu penguatan kepada Anto yang pertama. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Pertanyaan ketiga. Kira-kira nilai kebajikan apa yang dituju dalam kasus tersebut? Dan jelaskan. Nilai kebajikan yang terdapat pada kasus tersebut yaitu tanggung jawab. Dino memperbaiki kancing Anto yang mencerminkan sikap tanggung jawab. Sikap Bu Suti mengarahkan Dino untuk bertanggung jawab terhadap tindakan yang telah dilakukan. Lalu dari diskusi kami ada 2 pertanyaan yang muncul. Yang pertama datang dari Ibu Florence. Mengapa pada kasus 1 Ibu Santi belum melakukan tindakan menstabilkan identitas? Jawaban dari kelompok kami yaitu Ya, benar. Restitusi yang dilakukan Bu Santi tidak melalui tahap menstabilkan identitas, tetapi langsung melakukan validasi tanpa mengubah identitas anak dari yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang sukses dan siap mencari solusi untuk masalahnya. Poin nomor 2, menurut kelompok kami, posisi kontrol guru bisa saja ganda dan peran yang paling dominan menurut kami didukung dengan kelompok lain, yaitu posisi kontrol sebagai teman. Terima kasih telah menyimak paparan diskusi ruang kolaborasi kami terkait modul 1.4 Budaya Positif. Salam dan bahagia.